Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Riri semuanya. Perkenalkan, nama Bapak Joko Triwidianto. Adik-adik yang berbahagia semua bisa memanggil dengan sebutan Pak Joko. Nah, di sini Pak Joko akan bersama adik-adik yang berbahagia semua belajar bersama, yaitu belajar materi kelas 1. Namun, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah dicukupkan. Adik-adik semuanya, tadi bersama Pak Joko, adik-adik sudah berdoa. Nah, Pak Joko mau bertanya nih pada adik-adik semuanya, apa sih manfaat dari berdoa sebelum belajar? Nah, berdoa sebelum belajar sangat bermanfaat untuk kita semua, yaitu agar kita dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menuntut ilmu, mencari ilmu yang setinggi-tingginya, seluas-luasnya. Jadi, dimanapun dan kapanpun bukan belajar saja, kita harus berdoa terlebih dahulu. Oke, nah Pak Joko mau tanya terlebih dahulu kepada adik-adik semuanya, apakah di sini adik-adik semuanya hadir semua? Alhamdulillah ya, hadir semua dengan keadaan sehat, tanpa sedikit kekurangan apapun. Nah, Pak Joko mau mengekspresikan nih, mau lihat ekspresi dari adik-adik semuanya. Oke yuk, apakah adik-adik bahagia hari ini? Ayo, Pak Joko akan cek ya, apakah adik-adik bahagia hari ini? Tentunya harus bahagia dong. Nah, apakah adik-adik semuanya semangat? Tentunya harus semangat untuk belajar pada kali ini. Nah, untuk belajar kali ini bersama Pak Joko kita akan belajar mengenai ada yang tahu kita akan belajar mengenai apa? Tapi sebelumnya Pak Joko mau tanya terlebih dahulu kepada adik-adik semuanya. Kemarin atau minggu kemarin kita sudah belajar mengenai 100 kita sudah belajar mengenai bunyi. Kita sudah mengenal macam-macam bunyi, yaitu bunyi binatang. Binatang apa saja? Binatang serigala, singa, ayam, katak, kemudian apa lagi adik-adik? Anjing. Dan masih banyak lagi. Dan adik-adik tentunya sudah pintar membedakan bunyi binatang satu dengan yang lain. Nah, di video kali ini bersama Pak Joko kita akan belajar mengenai materi lanjutannya, yaitu materi terkait panca indera. Wah, sudah kebayang bukan bagaimana serunya materi kali ini? Tapi tenang adik-adik, di sini Kak Joko tidak sendiri. Kak Joko akan ditemani oleh teman kalian, yaitu Benu si beruang. Nah, di sini ada Benu yang akan menemani Pak Joko dan adik-adik semuanya belajar mengenai panca indera. Iya kan Benu? Iya Kak Joko, kita akan belajar mengenai panca indera. Apakah adik-adik semuanya siap? Siap dong Benu, kita belajar bersama mengenai panca indera. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui pengambilan gambar, peserta didik atau adik-adik semuanya dapat menyebutkan panca indera dengan tepat, serta adik-adik semuanya dapat membedakan fungsinya satu sama lain. Fungsi itu apa Kak Joko? Ya, fungsi itu adalah kegunaan dari panca indera kita. Oke, Pak Joko langsung mulai ya materi kali ini terkait panca indera. Namun sebelumnya Pak Joko mau mengajak adik-adik semuanya untuk bernyanyi, itu menyanyikan lagu Panca Indera. Ikuti Kak Joko ya, lagunya ini menggunakan nada heli. Adik-adik semuanya tentunya bisa mengikuti ya. Oke, Pak Joko mulai, 1, 2, 3. Aku punya panca indera, jumlahnya ada 5. Mata melihat, hidung membau, lidah untuk mengecap,
telinga mendengar, kulit meraba, semua ciptaan Tuhan. Satu kali lagi ya, 1, 2, 3. Aku punya panca indera, jumlahnya ada 5. Mata melihat, hidung membau, lidah untuk mengecap, telinga mendengar, kulit meraba, semua ciptaan Tuhan. Bagaimana adik-adik semuanya? Lagu terkait panca indera mudah dimengerti dan diikuti bukan? Nah, berkaitan dengan hal itu, panca indera tadi kita ada berapa? Ada 5. Panca itu ada 5 adik-adik semuanya. Apa saja tadi? Yang pertama yaitu mata, yang kedua yaitu hidung, yang ketiga ada lidah, yang keempat ada telinga, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu ada kulit. Nah, mari kita kenal satu persatu. Perhatikan gambar baik-baik ya. Gambar pertama seperti berikut ini. Nah, gambar pertama perhatikan adik-adik yaitu gambar mata. Ini mata kita. Nah, kalau mata Kak Joko sendiri terlindungi dari kacamata agar tidak terkena sinar matahari atau sinar radiasi dari handphone. Nah, kalau adik-adik semuanya tentunya matanya harus sehat ya, agar bisa membaca buku cerita, mengikuti pelajaran dari Pak Joko atau dari guru lainnya, dan tentunya semangat untuk meningkatkan prestasi belajar. Mata sendiri itu jumlahnya ada 2. Pintar sekali. 2 mata saya. Nah gitu ya. Hidung saya 1. Nah, temannya mata yaitu hidung. Benar sekali. Hidung saya 1. Hidung fungsinya untuk apa Kak Joko? Nah, fungsinya hidung yaitu sebagai indera pembau. Tadi mata sebagai indera penglihatan jumlahnya ada 2. Selanjutnya hidung jumlahnya 1. Namun fungsinya untuk apa? Fungsinya sebagai indera pembau atau penciuman. Jadi ketika hidung kita mampet, kena flu atau pilek, kita sulit ya untuk mencium atau membau. Nah, makanya kita tidak boleh makan es yang banyak agar kita tidak flu atau tidak tersumbat hidung kita. Nah, indera selanjutnya yang ketiga yaitu lidah. Nah, di dalam mulut kita ada lidah. Kak Joko tunjukkan ya. Nah, lidah seperti gambar berikut ini. Nah, perhatikan ya adik-adik. Di sini ada gambar lidah dan adik-adik semuanya bisa menjulurkan lidahnya yuk. Nah, lidah sendiri merupakan indera yang berfungsi sebagai indera pengecap, yaitu pengecap rasa manis, rasa pahit, pedas, seperti itu adik-adik. Jadi, kalau kita kepanasan atau saat kita pedas saat makan, nah tentunya indera kita yaitu indera pengecap akan merasakan atau merespon itu semua. Selanjutnya, yang keempat yaitu, ayo perhatikan gambar berikut ini, yaitu indera pendengaran. Pintar adik-adik. Indera pendengaran yaitu telinga. 2 telinga kita difungsikan sebagai indera pendengaran. Jadi kita harus menyayangi indera pendengaran kita agar saat kita diminta tolong oleh orang tua kita, ibu guru kita, bapak ibu kita mendengar dan tidak pura-pura tidak mendengar ya adik-adik, tapi kita harus mendengarkan. Atau saat Pak Joko menyampaikan materi, adik-adik dapat mendengarkannya dengan baik supaya pintar diserap oleh otak. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu kulit. Benar sekali adik-adik, yaitu digunakan sebagai indera peraba. Pinter 100. Nah, kulit digunakan sebagai indera peraba. Nah, kadang kita misal disentuh, kita akan merasakan sentuhan itu, atau kita dipukul, dicubit, akan merasakan. Nah, itu namanya indera peraba. Dan kita juga bisa meraba atau menyentuh benda-benda yang ada di sekitar kita. Wah, pintar adik-adik, tadi sudah belajar banyak hal mengenai panca indera. Nah, setelah tadi penjelasan dari Pak Joko, untuk memudahkan lagi bukan hanya dari nyanyian atau penjelasan dari Pak Joko saja, di sini ada media pembelajaran yang dapat adik-adik ikuti ya untuk mengisi media pembelajaran yang sudah Pak Joko siapkan. Nah, ini merupakan papan pintar mengenal panca indera. Pertama, ada yang tahu gambar apa? Gambar indera penglihatan, yaitu mata. Yang kedua yaitu hidung, yang ketiga yaitu lidah,
yang selanjutnya yaitu telinga, dan yang terakhir ada kulit. Nah, di sini ada aktivitas-aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan indera-indera. Nanti kita mencocokkan yang benar itu yang mana, yaitu dengan spedol. Nah, adik-adik semuanya, ini sudah Pak Joko tarik ya. Yang pertama, ini ada mata. Mata yang benar yang mana, yuk? Ya, benar sekali. Gambar yang kedua yaitu membaca, yaitu fungsinya dari indera penglihatan yaitu untuk membaca salah satunya. Kita tarik adik-adik. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu hidung. Hidung fungsinya buat apa adik-adik? Yaitu untuk membau atau mencium. Ya, jawabannya benar. Gambar nomor 4 yaitu mencium aroma bunga yang wangi. Yang nomor 3 yaitu lidah. Ayo, lidah fungsinya untuk apa? Ya, untuk merasakan manisnya es krim. Gambar paling atas. Pintar sekali adik-adik, kita tarik. Nah, selanjutnya setelah lidah ada telinga. Ada yang tahu fungsi telinga? Yaitu untuk mendengarkan, yaitu mendengarkan musik. Nah, ini ya gambarnya adik-adik. Dan yang terakhir yaitu indera kulit berfungsi sebagai peraba atau apa tadi? Nah, untuk merasakan sentuhan. Wah, ternyata adik-adik pintar ya, sudah memahami mengenai fungsi dari panca indera. Kemudian Benu, sepertinya kita harus memberikan soal kepada adik-adik semuanya untuk mengukur apakah adik-adik kelas 1 semuanya sudah memahami sejauh mana memahami materi yang Pak Joko dan Benu tadi sampaikan. Oke Benu? Siap Pak Joko, dari Benu dulu ya. Oke, perhatikan ya. Di sini ada 3 soal saja. Adik-adik semuanya bisa menjawab dengan benar. Soal yang pertama, Pak Joko akan bacakan. Soal yang pertama, siapakah aku? Aku merupakan indera yang terletak di dalam mulut. Aku bisa merasakan rasa manis, pahit, pedas, dan asam. Siapakah aku? Ayo, Benu bisa menebak. Siapa ya Pak Joko? Nah, adik-adik bisa menebak siapa? Jawabannya adalah lidah. Pintar sekali adik-adik, jawabannya yaitu lidah. Apakah adik-adik benar menjawabnya? Kalau Benu sendiri, jawabannya benar? Benar, Pak Joko. Pintar sekali Benu dan adik-adik semuanya. Jadi, indera yang terletak dalam mulut yaitu lidah. Pintar adik-adik. Kita lanjutkan ya. Pak Joko bacakan lagi. Aku merupakan indera yang terletak di bawah 2 mata. Terkadang, aku bisa tersumbat dan tidak bisa merasakan penciuman. Siapakah aku? Ayo, siapa di bawah 2 mata? Siapa Benu? Siapa ya Kak Joko? Oke, jawabannya Pak Joko kasih tahu adalah hidung. Pinter 100 buat adik-adik semuanya. Jadi, indera yang terletak di bawah 2 mata kita yang terkadang kita tidak bisa merasakan penciuman yaitu indera pembau atau penciuman yaitu hidung. Pinter. Dan soal yang terakhir atau soal yang ketiga, perhatikan baik-baik ya adik-adik. Indera ini bisa merasakan sentuhan. Siapakah aku? Siapa Benu? Sedikit sulit ya Kak Joko? Iya, tapi ayo pasti Benu dan adik-adik semuanya ingat siapa yang dapat merasakan sentuhan. Jawabannya adalah kulit. Benar sekali. Kulit merupakan indera peraba atau yang dapat merasakan sentuhan. Benu dan adik-adik semuanya ternyata pintar-pintar ya menjawab pertanyaan evaluasi yang Pak Joko sampaikan. Dan ternyata adik-adik semuanya sudah pintar-pintar menjawab pertanyaan dari Word Wall. 3 soal saja yang Pak Joko berikan. Adik-adik semuanya, hari ini kita sudah belajar apa saja? Ayo, apakah Benu masih ingat? Ingat dong Kak Joko, hari ini kita belajar mengenai panca indera dan fungsinya.
Nah, pinter Bianil. Hari ini ternyata kita sudah belajar banyak hal mengenai panca indera, jumlahnya ada 5, dan kita sudah mengenal terkait fungsinya masing-masing dari panca indera. Dan adik-adik semuanya tadi dengan media pembelajaran juga sudah bisa menghubungkan panca indera dan contoh dalam fungsinya dengan tepat. Wah, 100 buat adik-adik semuanya. Adik-adik ternyata sudah pintar ya terkait belajar hari ini terkait mengenal panca indera dan fungsinya. Diharapkan adik-adik tidak berhenti belajar sampai di detik ini saja atau di video kali ini saja. Namun adik-adik bisa melanjutkan materi selanjutnya untuk belajar lebih giat lagi, lebih rajin lagi supaya prestasinya meningkat. Oke, demikian materi yang dapat Pak Joko sampaikan. Mari kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Berdoa tak pernah dicukupkan. Sekian dari Pak Joko. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.